Halo, kembali lagi bersama saya Praja Madya Putri, FAIU Hardianti, NPP 310009. Di sini saya akan menjelaskan tentang tekanan lingkungan fisik, tekanan lingkungan sosial, dan tekanan lingkungan transendental terhadap ekologi pemerintahan dan pemerintahan ekologik sebagai hibrida transdisiplin ilmu pemerintahan dan ekologi di provinsi saya, yaitu Provinsi Aceh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tekanan lingkungan fisik. Tekanan lingkungan fisik ada tiga, yaitu lingkungan geografis, sumber daya alam atau sumber kekayaan alam, dan penduduk. Baiklah, yang pertama mengenai lingkungan geografis. Lingkungan geografis Provinsi Aceh terletak di antara 2 sampai 6 derajat lintang utara dan 90 sampai 98 bujur timur, yang mana Provinsi Aceh memiliki luas sekitar 5.677.081 hektar dan luas hutannya sekitar 2.290.874 hektar, sedangkan luas perkebunannya sekitar 800.553 hektar dan lahan industrinya sekitar 3.928 hektar. Baiklah, yang kedua mengenai sumber daya alam. Tentunya Provinsi Aceh memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, yang mana sektor utama sumber daya alam di Provinsi Aceh yaitu ada di sektor pertanian dan perikanan. Nah, di perikanan sendiri yaitu hasil sumber daya alam Provinsi Aceh seperti lobster, udang, dan tuna. Nah, sedangkan di sektor pertanian yaitu ada seperti kopi, rempah-rempah, buah-buahan, dan sayur-sayur. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengenai penduduk. Nah, berdasarkan data sensus penduduk 2020, Provinsi Aceh memiliki penduduk sebanyak 5.459.114 jiwa, yang mana jumlah penduduk laki-laki yaitu 2.727.050 jiwa, sedangkan yang perempuan yaitu sebesar 2.732.064 jiwa. Nah, kabupaten kota yang paling banyak jumlah penduduknya yaitu Kabupaten Aceh Utara, yang mana sebanyak yaitu 529.751 jiwa atau sebesar 11,79% dari seluruh total penduduk Aceh. Nah, sedangkan kota yang paling sedikit yaitu jumlah penduduknya Kota Sabang atau sebesar 30.663 atau sebesar 0,68% dari jumlah total seluruh penduduk Aceh. Nah, selanjutnya mari kita bahas mengenai tekanan lingkungan sosial di Provinsi Aceh. Yang pertama yaitu mengenai ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, dan hankam. Nah, selanjutnya itu mengenai ideologi, di mana di Provinsi Aceh tentunya penerapannya tidak lepas dari syariat Islam, yang mana istilah-istilah lembaga negara juga tidak diambil dari sebagian besar dari istilah-istilah dalam kerajaan Islam di Timur Tengah seperti Kepala Mahkamah Agung yaitu Qodhi Maikul Adi dan kas negara dinamakan sebagai Baitul Mal. Nah, yang kedua yaitu mengenai politik. Pada tahun 2019, semua aspek penyusun angka ID mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018, kecuali lembaga demokrasi. Nah, dalam 3 aspek demokrasi yang diukur pada tahun 2019, indeks aspek kebebasan sipil mengalami penurunan sebesar 3,51 poin dan juga indeks aspek hak-hak politik mengalami penurunan sebesar 2,87 poin, sedangkan lembaga demokrasi mengalami kenaikan sebesar 1,41 poin. Nah, yang ketiga yaitu tentang sosial budaya. Provinsi Aceh memiliki 13 suku budaya, seperti beberapa di antaranya suku Aceh tentunya yang mayoritas, dan suku Tamiang, Alas atau Aceh Tenggara, Kluet, dan suku Gayo. Nah, saya sendiri yaitu dari Benar Meriah, suku Gayo. Nah, kearifan adat budaya juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, di mana kedudukan Wali Nangro merupakan pemimpin adat sebagai pemersatu masyarakat.
Nah, selanjutnya yaitu ekonomi. Kinerja perekonomian Provinsi Aceh pada tahun ini yaitu tahun 2022 mengalami pertumbuhan yaitu sekitar 3,42% sampai 4,22% atau lebih tinggi daripada tahun sebelumnya yaitu 2,79%. Kondisi tersebut utamanya diperkirakan oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Nah, selanjutnya yaitu pertahanan dan keamanan. Tingkat kriminalitas pada suatu daerah tentunya merupakan suatu faktor utama untuk menarik minat investor. Tingkat kriminalitas di Provinsi Aceh tentunya merupakan suatu tingkatan yang rendah dibandingkan daerah lainnya. Namun, dalam kasus narkoba, Provinsi Aceh merupakan yang keenam di Indonesia. Bahkan tahun 2019, pemerintahan Aceh termasuk ke dalam kategori yang tertinggi yaitu sekitar 1.592 kasus. Lingkungan transendental terhadap ekologi pemerintahan. Kementerian Agama Provinsi Aceh memiliki visi sesuai dengan keputusan Menteri Agama nomor 39 tahun 2015 yaitu terwujudnya masyarakat Aceh yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Aceh yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan gotong royong. Adapun misi Kementerian Agama Provinsi Aceh yaitu ada 7. Yang pertama, meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Yang kedua, memantapkan kerukunan antar dan intra umat beragama. Yang ketiga, menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas. Yang keempat, yaitu meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan. Yang kelima yaitu mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang berkualitas dan akuntabel. Yang keenam yaitu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan. Dan yang ketujuh yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya. Selanjutnya yaitu pemerintahan sebagai hibrida transdisiplin ilmu pemerintahan, yang mana pemerintahan Aceh diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006, di mana kedudukan Wali Nanggro merupakan pemimpin adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat istiadat, penyelenggaraan pemberian gelar atau derajat, dan upacara-upacara adat lainnya. Wali Nanggro berhak memberikan gelar kehormatan atau derajat adat kepada perseorangan atau lembaga baik dalam maupun luar negeri yang diatur di dalam Konun Aceh. Nah, untuk mendukung aktivitas lembaga Wali Nanggro membutuhkan infrastruktur penunjang berupa gedung, perkantoran sekretariat, dan tempat tinggal Wali Nanggro. Nah, dengan demikian berakhirlah sesi podcast saya kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.